Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, C. Piriana, dari program studi Teknologi Pendidikan. Kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan juga diperlukan buat Anda yang kebetulan Anda berprofesi sebagai guru, Anda juga mungkin yang berprofesi sebagai seorang instruktur, widya suara, atau Anda sebagai seorang presenter. Anda sangat perlu dengan materi ini. Mengapa demikian? Karena tentu saja dewasa ini, fenomena yang terjadi dengan adanya keterlibatan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai macam produk teknologi untuk presentasi. Salah satunya adalah multimedia presentasi. Dulu disebut dengan LCD projector, dulu awal-awalnya sekali disebut dengan CRT, cathode ray tube, yang sangat berat, sangat mahal. Tapi sekarang sudah banyak sekali produk-produk yang sudah lebih ringan, produk-produk yang juga lebih murah dan simpel dalam penggunaannya. Oleh karenanya, kalau kita lihat di semua kalangan instansi, apakah pemerintahan, apakah pendidikan, bisnis, itu mereka sudah terbiasa menggunakan media presentasi. Ini adalah momen-momen di mana banyak orang di berbagai macam profesi menjadikan presentasi sebagai hal yang esensial untuk mereka, apakah dalam konteks bisnis misalnya, mereka mempresentasikan produk knowledge-nya pada masyarakat, pada klien tentu dengan menggunakan media presentasi. Atau mungkin para politisi ketika mereka meeting atau ketemu dengan konstituen menjelaskan program segala macam juga menggunakan media presentasi. Atau dalam kegiatan pendidikan terutama ya. Ini juga sangat penting, presentasi digunakan oleh kalangan pendidik di satuan pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi sekarang sudah menjadi hal yang sangat lumrah ya. Tentu juga dalam dunia bisnis ya, digital marketing, dalam menjanjikan sebuah informasi tentang produk knowledge pada masyarakat itu juga mereka banyak menggunakan media presentasi ini. Namun demikian, pertanyaannya adalah media presentasi yang kita gunakan ini sebenarnya masuk dalam kategori yang mana? Tentu dalam paradigma media pembelajaran, media presentasi itu masuk dalam kategori media electronics. Dalam konteks ini, saya tidak akan membahas media cetak, simple media, atau media sederhana maupun media real. Tapi saya akan lebih banyak membahas tentang media electronics ini. Nah, alasan yang mendasari kenapa sih media presentasi ini banyak digunakan untuk saat ini? Apa kira-kira alasannya? Nah, tentu dari sisi ketersediaan teknologinya sudah sedemikian marak, gampang ditemukan. Ya, selain itu pun juga yang sangat penting adalah teknologi ini ternyata ya mampu meningkatkan hasil belajar yang lebih baik. Ada banyak penelitian-penelitian yang sudah membuktikan itu. Ada sebuah teori yang mendasar yang disebut dengan learning pyramid. Saya coba sarikan dalam beberapa slide ini. Ya, di sini dinyatakan bahwa ketika ya orang belajar dengan menggunakan pasif, ya artinya tidak menggunakan media yang baik, maka sebetulnya hanya 30%. Apabila menggunakan visual, ya diantaranya tentu adalah menggunakan media slide. Ini bisa mencapai 50%. Apalagi kalau sudah audiovisual, tidak dibeda itu. Apalagi kalau active receiving and participating, artinya bagaimana orang menggunakan visual, kemudian melibatkan mereka untuk mengajar, ya juga termasuk presentasi, itulah bagian yang sangat penting dan itu bisa menghasilkan hasil belajar dengan pemerolehan kurang lebih 70%. Tentu kita pun juga menyadari active doing itu bisa mencapai 90% ke atas. Artinya, multimedia ini sangat penting, bisa meningkatkan quality learning yang jauh lebih baik. Kemudian, sekarang pertanyaannya yang kemudian terlontar oleh banyak pihak, banyak kalangan, termasuk saya sendiri adalah, apakah slide presentasi Anda sudah baik atau belum? Ini pertanyaan juga sangat mendasar. Wah, tentu saja ini pertanyaan yang juga sangat sensitif. Ya, mengapa? Karena ya kita kan sehari-hari sudah biasa menggunakan media slide gitu. Tetapi dengan keseharian kita yang sering menggunakan media slide itu tentu belum tentu sebenarnya itu juga sudah sesuai. Oke, kalau Anda masih penasaran, saya akan coba sajikan sebuah informasi dari presentasi.net ya.
Ada ahli-ahli di situ yang mereka juga memberikan analisis ya terkait dengan media slide yang selama ini digunakan. Oke, kita lihat dulu sebentar ya. Apakah Anda ingin membuat audiens terkesan dengan presentasi kelas dunia? Slide kelas dunia yang indah dan menarik secara visual seperti ini. Simak video berikut ini. Tahukah Anda bahwa kebanyakan slide presentasi itu membosankan? Inilah slide yang Anda temukan hampir di setiap kesempatan. Teks yang padat dan bullet point di sana-sini. Slide seperti ini membosankan dan seharusnya tidak Anda pakai dalam sebuah presentasi. Oke, saya stop dulu ya videonya. Ini yang barangkali juga penting untuk kita perhatikan. Kita lihat bahwa ternyata banyak masyarakat kita, baik itu kalangan pendidik, kalangan instruktur, termasuk dosen, ketika mengajar juga banyak menggunakan slide seperti ini. Karena ini memang bawaannya dari misalnya PowerPoint gitu. Ternyata menurut para ahli, bentuk slide seperti ini adalah slide yang membosankan. Dan ini tentu kita harus perbaiki. Baik, kita lanjutkan ya. Dr. John Medina, seorang pakar di bidang cara kerja otak, mengatakan dalam bukunya Brain Rules bahwa orang tidak memberi perhatian pada hal-hal yang membosankan. Artinya, jika Anda menggunakan slide yang membosankan seperti ini, maka audiens akan jenuh dan tidak memperhatikan Anda. Hati-hati, slide yang buruk merugikan semua orang. Sebagai presenter, Anda gagal mempengaruhi audiens. Audiens yang hadir pun akan merasa jenuh dan membuat waktu mereka menjadi sia-sia. Ingat, presentasi adalah komunikasi. Anda menyampaikan presentasi untuk menampilkan gagasan kepada audiens, membantu mereka memahami ide Anda dengan cepat, meyakinkan mereka agar setuju dengan ide yang Anda sampaikan, dan mengajak mereka mengikuti call to action Anda. Oke ya, jadi dalam video ini kita bisa melihat bahwa ternyata kalau kita tidak pandai untuk merancang sebuah slide yang menarik, yang bagus, maka jangan harap audiens kita akan terjadi sebuah action, perubahan perilaku yang kita harapkan. Ya, ini penting sekali. Oleh karena itu kita coba untuk memperbaiki ya bagaimana slide yang baik itu. Nah, di sini saya ngambil judul adalah presentasi kelas dunia. Nah, sebenarnya mungkin judul ini terkesan agak ngawang-ngawang gitu ya, terkesan agak berlebihan. Kok ada presentasi kelas dunia? Sebenarnya judul ini tidak benar-benar inisiatif dari saya sendiri, karena saya pun juga melihat ada beberapa rujukan ya. Kalau Anda lihat ada beberapa rujukan di dalam buku ya yang beredar di masyarakat kita, judul-judul buku seperti ini. Misalnya, template presentasi kelas dunia, siap pakai, mudah diedit dan full animasi. Kemudian ada judul juga tentang bagaimana The Secret of Steve Jobs, bagaimana seorang Steve Jobs yang sangat luar biasa, yang seorang CEO dari Apple itu presentasinya sangat memukau, dan itu dipelajari dalam buku-buku tentang bagaimana cara presentasi beliau. Kemudian juga ada buku tentang membuat presentasi kelas dunia dengan PowerPoint. Jadi judul ini saya ambil dari beberapa buku yang juga beredar, yang secara eksplisit mereka menyebut dengan istilahnya World Class Presentation. Dan juga ternyata ya, kalau kita amati buku-buku ini juga mempelajari bagaimana orang-orang hebat di dunia ketika mereka membuat presentasi yang sangat baik, sangat memukau. Seperti hanya Bill Gates ketika presentasi, kemudian juga ada Steve Jobs, kemudian dari pemilik Google, kemudian dari orang terkaya di dunia saat ini ya, Jeff Bezos, kemudian juga pemilik Facebook ya. Jadi Mark Zuckerberg ini bagaimana cara mereka untuk presentasi yang sangat baik. Nah, dari sini kemudian mereka mempelajari. Oleh karena itu, kita akan coba ambil beberapa tips ya. Tidak perlu kita jelaskan panjang lebar, saya akan ambil beberapa tips yang sangat penting dari buku-buku tadi. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita sudah masuk pada how to create, ya bagaimana cara kita meng-create sebuah media presentasi yang baik itu, tentu kita harus membekali diri kita dengan tools.
dengan softwarenya. Softwarenya apa sih yang bagus? Saya pikir di sini kita tidak perlu menggunakan software yang terlampau susah, terlampau sulit, atau mungkin susah untuk diperoleh. Kita bisa beranjak dari sesuatu yang mudah dan barangkali selama ini kita gunakan. Pertama, ini udah pasti adalah media PowerPoint ya. Pasti di komputer Anda sudah tersedia. Yang kedua, jika Anda memang punya atau menggunakan operating system dari Apple ya, dari iOS, maka kita akan bisa menemukan namanya Keynote ya. Keynote ini juga sangat menarik, sangat simpel dan sangat elegan. Kemudian juga ada Prezi. Ini banyak disukai oleh anak-anak muda ya. Para mahasiswa juga suka mereka dengan Prezi. Kemudian juga ini ada demo Prezi. Saya pikir Bapak Ibu para mahasiswa bisa melihat sedikit ya. Prezi ini memang kelebihannya dilihat dari perpindahan antar slide-nya yang dinamis, yang menarik, dan si pengguna tidak perlu memikirkan mengenai gambar-gambar ini masih tarik foto karena sudah disediakan oleh si Prezi-nya. Jadi kita itu pendekatannya itu hanya menyediakan teksnya saja. Kita ketikkan, nanti akan dianimasikan oleh. Oke, silakan nanti Anda bisa pelajari di internet, tinggal download saja Prezi, meskipun memang ini adalah aplikasi yang berbayar. Kemudian ada juga software dari Articulate ya. Ada Articulate Presenter, Articulate Quizmaker, Articulate Engage, dan juga Replay. Kemudian ada juga Powtoon, ini juga sangat bagus ya. Powtoon saya pikir sangat bagus. Anda bisa juga menggunakan Powtoon ini, sebuah animasi di dalamnya yang sangat variatif. Bahkan ini bisa dikeluarkan nanti dalam bentuk PowerPoint outputnya. Oke, ya saya percepat saja demonya. Nah, kita lanjut pada 3 tips yang penting. Ya, ini rahasia sebenarnya, tapi bolehlah kita gunakan untuk Anda. Tip untuk media presentasi yang sangat baik. Yang pertama adalah simplicity. Jadi tips yang pertama, desain presentasi itu harus simple. Jadi jangan terlampau kompleks, jangan terlalu banyak atribut. Jadi yang simple itu yang very good ya, itu yang pertama. Yang kedua, relatif, clear. Jadi si materi yang akan disajikan itu harus jelas ya. Jangan sampai menjadi samar, bias. Sebenarnya apa sih materi yang akan disajikan ketika memang gambarnya variatif, gambarnya terlampau banyak aksennya, terlalu banyak objeknya. Ini salah ya. Jadi harus cari gambar yang memang benar-benar fokus pada apa yang akan kita sajikan. Focus of interest. Kemudian yang ketiga adalah harus mengutamakan aspek visual. Visual itu memang tidak hanya teks. Teks itu hanya kurang lebih 20% dari penyajian yang seharusnya ada dalam sebuah presentasi. Baik, itu ada 3 tips saja yang perlu kita sampaikan. Misalnya simplicity ya. Ini adalah prinsip dari kesederhanaan ya, yang menjadikan hal yang terpenting itu menjadi terlihat indah. Contohnya, ini kebanyakan para penyaji ketika membuat materi, misalnya kesiapan diri menghadapi global dengan materi yang banyak teksnya ya, seperti ini. Nah, ini akan kita ubah dengan cara seperti ini, konsep globalisasi. Sampaikan ada gambar, ada tulisan, simple, tapi orang lebih fokus bisa melihat pada penjelasan ini. Kemudian ini ya, dari pertama, yang kedua, before and after-nya juga kelihatan perbedaannya. Kemudian yang berikut adalah selain simple adalah juga clarity, artinya sampaikan pesan dengan jelas. Ya, seperti begini. Jadi dalam bentuk grafik ya. Jadi kalau pesannya itu dalam bentuk hanya tulisan, itu mohon maaf, itu tidak membuat informasi menjadi jelas. Jadi harus lebih banyak visual ya, dalam bentuk grafik, animasi, poster gitu ya, seperti itu. Jadi karena dengan cara seperti itu, maka informasi akan lebih jelas dan akurat. Oke, untuk bagian pertama ini saya tutup dulu. Kita nanti akan lanjut pada bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.